Bapak jadi sah bandar di batubara ini juga karena ada batubara. Batubara, ada namanya batubara, itu disebabkan orang-orang yang berjuang untuk pemekaran dulu. Oke, lanjut Bung. Jangan sampai kita menjadi turis di negeri sendiri. Pahami, camkan itu, ketika kami menjadi turis dan kami tidak mampu menjadi turis itu, maka kami akan menjadi seperti yang tidak kalian inginkan. Ini kalian hanya sekedar menikmati, namun di sisi itu cobalah kalian mengingat sejarah, karena ada bahasa dari Bung Karno, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Jas merah ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita bertemu kembali dengan Repodcast. Kami dikunjungi, ya abah kami, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian pejuang Gemkara. Ini bukan pejuang sembarang pejuang. Beliau adalah salah satu orang pertama kali yang ikut dalam pergerakan untuk pemekaran Kabupaten Batubara. Itu kalau nggak salah tahun 99 ke tahun 2000. Oke, Bah. Selamat siang, Bah. Selamat siang juga. Tapi baiknya saya mengucapkan nama Bung saja lah ya. Siap. Iya. Ini Bung Taufik Doban. Lebih dikenal dulu dengan sebutan Bang Tau. Bang Tau. Oke, Bang. Oke, Bung. Ceritakan dulu sedikit latar belakang Bung, nama apa, dari mana, biar tahu juga ini mana anak-anak muda yang nggak tahu dan tak pernah mengikuti sejarah, biar tahu, biar mereka pandai menghargai para pejuang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya nama Taufik Doban, kelahiran di Pagurawan 1965. Oh ya, iya, Bung. Salah satu mengikuti perjuangan awal dari perintis pemekaran kabupaten, yaitu membentuk sebuah lembaga yang bernama Gemkara. Ya. Kalau nggak salah Bung, bahwa Bung adalah satu di antara 7 yang menandatangani pemekaran itu ya. Siap. Kemudian kalau nggak salah lagi, bahwa Bung juga adalah termasuk orang yang mendirikan Gemkara yang tertulis di akte notaris ya. Benar. Jadi waduh, anak-anak muda sekarang semestinya kita bisa melihat, kemudian bisa mengenal. Setelah kenal maka sayang, sebab ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, pastilah dengan sendirinya kita akan menghargai. Hari ini yang tampil ini adalah pahlawan pemekaran. Jadi begini Bung, cobalah ceritakan sedikit kisah perjuangan Bung yang begitu heroik. Saya juga termasuk dalam perjuangan itu, dan pernah juga di tempat duduk Bung hari ini, Bung Khairul Muslim pernah bercerita tentang itu. Nah, ini dari sisi Bung, tahun berapa memulai pergerakan itu, dan kenapa harus ikut pergerakan, apa motivasi Bung untuk ikut pergerakan itu? Terima kasih. Di dalam kehidupan saya di Pagurawan, saya juga sudah mengenal sejarah tentang kedatukan batubara. Ini karena ayah dari atuk saya yang bernama Abdul Hamid bin Nomong itu dimakamkan di Pagurawan, keluarga besar Datuk Pesisir. Nah, saya tanya kepada atuk saya, "Tuk, ini batu nisan ini ayah atuk ini kok Abdul Hamid bin Nomong, keluarga besar Datuk Pesisir?" Nah, diceritakanlah bikin atuk saya tentang sejarah dahulu kala adalah kedatukan batubara. Nah, itu saya masih sekitar duduk di SD kelas 4. Nah, kemudian 10 tahun lah Bung ya. Betul. 10-11 tahun. Nah, perkembangan demi perkembangan kehidupan di Kabupaten Asahan ini,
pola pembangunannya selalu tertinggal. Di ujung pula ya, di Ujung lagi di ya. Pagurawan. Sekolah SMA pun tidak ada. Ada waktu itu ya. Iya, harus ke tebing. Sementara kehidupan para nelayan ini, melaut ini kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Maka putuslah sekolah. Iya, iya. Nah, jadi setelah tahun 1999, Iya, iya. yang kita kenal, Iya, iya, iya. pemuda-pemuda dari Simpang Dolo, yaitu Arsat Nenggolan, Iya, iya, iya. kemudian Wahid, Wahid ya. kemudian Dayat, Iya, iya, termasuk Ucok Ucok, juga. iya, iya. Nah, datanglah di ke Pagurawan mencari saya. Ya kemungkinan kenapa mencari kita, karena perjuangan-perjuangan ini kan banyak rintangan yang harus dihadapinya. Nah, kemungkinan kalau kepada kita kan kita siap karena sejarah pun kita tahu. Dan kemudian undang-undang juga mengatur di Republik Indonesia tentang otonomi daerah. Jadi begini, Bung. Waktu kami mau mengajak Bung lah, katakan seperti itu, kami dengar ini dari orang-orang tua kami, di sana ada orang heroik, hebat, preman, kata dia. Tapi jiwa membangunnya luar biasa. Ini dari mendiang-mendiang uak-uak kami. Nah, namanya kalau tak salah, Sitau gitu ya. Sitau coba, ini Wak, kami bilang. Taufik Doban, dia itu pernah tentara dulu. Gitu ya. Mak, ini berdiskusi kami sama Arsat saat itu ya. Cuman ini ceritanya kita datangilah. Karena itulah, karena kehebatan dan keheroikan Bung itulah makanya kami datang ke sana. Oke, lanjut Bung. Jadi saya tanamkanlah sejarah ini tadi tentang kedatukan batu bara, dan kita rasakan pembangunan Asahan itu tidak memenuhi, tidak mengapai daerah-daerah yang terpencil terbaik di pesisir-pesisir. Nah, begitu datangnya ajakan daripada rekan-rekan kita, semangat kita berjuang demi otonomi daerah makin kuat. Nah, itulah dia makanya kita pada waktu tahun 2000 dibentuklah di 7 kecamatan. Ya, yang pertama Kecamatan Sungai Balai, almarhum Ustadz Yus. Ya, M. Yus Ayahanda. Ya, Ayahanda. Kedua di Talawi Ahmad Badri yang sekarang DPRD Dewan Batubara. Ketiga Zulkarnain Ahmad Tanjung Tiram. Di 50 yaitu almarhum Mawardi Wenas. Kemudian di Air Putih itu Hendra. Kemudian di Sungai Suka itu Ali Effendi. Dan kemudian di Medangras saya sendiri Taufik Doban. Nah, ini kami buat ke notaris di Jalan Brigjen Katamso bersama notaris Parlaungan Nasution. Ke Medan waktu itu, Bung. Medan, karena ada satu lagi yaitu Sarkawi Hamid. Dia kan tinggal di Medan. Iya, divisi Medan ya. Divisi Medan, maka kami dibawalah ke Jalan Brigjen Katamso. Kami buatlah melalui notaris. Itu setelah mekar atau sebelum mekar, Bung? Sebelum Mekar. Sebelum mekar. Notarisnya maksud kami sebelum mekar itu ya? Sebelum lah. Sekitar tahun 2002 kalau nggak salah. Dan kita juga dulu mewakili BP3KB, berangkat juga ke Jakarta, ke Komisi 2 DPR RI, mengadakan di Komisi 2 DPR RI, mengkaji kelayakan pemekaran Kabupaten Batubara. Bahwa Batubara memang sudah layak, Bung, ya? Sudah layak. Nah, orang DPR juga menanya, DPR RI, kenapa namanya Batubara, kenapa tidak kalau Asahan baru? Karena setiap pemekaran induknya harus jangan lari dia dari namanya. Ini kita ceritakan tentang sejarah kedatukan Batubara. Dengan Asahan itu bukan satu. Dari dulu memang pisah ya? Pisah, satu kedatukan, yang satu Kesultanan Asahan. Jadi dia peringgan. Nah, 2005 atau 2004, Bung, di saat kita demonstrasi ribut itu, Bung, kita pukul-pukulan, ini bukan
sara, tapi hanya sekedar kami bernostalgia saat itu dihadang oleh Puja Kusuma. Nah, di saat itu riuh dan Bung Taufik Doban ini terdengar kami sudah ditangkap. Ini cuma ceritanya Bung, sudah ditangkap. Sebelumnya Bung juga sudah sempat membakar apa itu di kantor Camat Medang Deras. Angsa. Bakar angsa untuk memberi katakanlah seperti mengejek pemerintahan saat itu tidak mau dimekarkan ya Bung ya. Iya. Nah, cerita dulu Bung. Jadi namanya kan gerakan ini kan dilakukan unjuk rasa kan lima hari berturut-turut. Ya. Ya taulah Kabupaten Asahan yang DPR-nya Samsul almarhum Samsul ya. Batubara, dan kemudian bupatinya almarhum Risudin. Risudin. Dua almarhum. Nah, Medang Deras ini kan gratis memang dianggap sebagai garda terdepan. Iya. Yang perbatasan terus ya. Jadi maka dicarilah kelemahan-kelemahan kita. Salah satunya saya kan diamankan ada persoalan yang tak terkait dengan itu lah ya. Tidak terkait dengan ini, tetapi sudah lama itu dijadikan dasar. Harus dikait-kaitkan. Harus dikaitkan supaya bisa diamankan. Diamankan Polres dan kemudian saya menjalani narapidana pun hanya 20 hari. Supaya menyelamatkan unjuk rasa tadi. Narapidana palsu ini ya. Apa perasaan Bung saat ditangkap di tengah ramenya demonstrasi waktu itu Bung? Kita tidak pernah merasa penyesalan. Karena dengan cita-cita leluhur kita dulu untuk mensejahterakan masyarakat Batubara, itulah yang paling utama. Makanya Gemkara ini adalah gerakan masyarakat menuju kesejahteraan Batubara yang kita perjuangkan sampai saat ini. Kalau dulu namanya Gemkara Gerakan Masyarakat menuju pemekaran Kabupaten Batubara. Pemekaran Batubara. Hari ini Batubara sudah lepas dari Asahan. Alhamdulillah pembangunan di sana sini banyak Bung ya. Itu masyarakat Batubara, terutama adik-adik kami yang tidak mengenal sejarah perjuangan, hari ini kalian hanya sekedar menikmati. Namun di sisi itu cobalah kalian mengingat sejarah, karena ada bahasa dari Bung Karno, jangan sekali-kali lupakan sejarah, jas merah ya. Nah, Batubara sudah jadi Bung, kan kita butuh mengisi hasil dari apa yang kita perjuangkan. Ya bagaimana cita-cita perjuangan dulu bahwa Batubara itu harus sejahtera, rakyatnya tidak terpinggirkan lagi, sekolah ada di sana-sini, pelayanan rumah sakit harus sudah memadai. Apa langkah-langkah Bung untuk mengisi kemerdekaan itu? Katakanlah kemerdekaan Batubara ini. Kita harus menyadari semua perjuangan ini tidak mungkin semuanya harus kita gapai. Tetapi garis-garis yang ditentukan itu kita minta kepada pemerintah, wujudkanlah cita-cita Gemkara tadi, mensejahterakannya. Nah, waktu pertama pemekaran Batubara, ini banyak juga Gemkara yang timbul-timbul ini. Nah, yang dulu Gemkara timbul-timbul ya. Timbul-timbul dia. Jadi kita pun kadang-kadang bingung melihatnya, ya karena kalau kita sudah jelas pendiri Gemkara, sudah jelaslah pejuang. Tetapi pejuang belum tentu dia pendiri. Tapi yang anehnya lagi ada yang ngaku pejuang tak pernah berjuang ya. Tak pernah berjuang. Jadi kadang-kadang bingung waktu awal pertama pemekaran. Yang dipimpin oleh bupati kita Abahda Oka Area. Tapi namanya kita tadi sudah sampai dengan tujuan pemekaran, kita mengikuti aja sejauh mana ini perkembangan. Tapi ini kan sudah yang kedua kali pemimpinnya yang dipimpin oleh Oka juga nih. Oka juga. Oka Jahir. Nah, pembangunan saya rasa sudah juga mulai nampak. Nampak. Yang mana-mana masyarakat meminta mohon parit-parit apa, mereka turun langsung mengerjakan. Kita pun menyaksikan kok. Betul. Termasuk di Pagurawan. Bangunan-bangunan yang diapakan. Bagus bagus. Apa usaha Bung hari ini? Kalau boleh tahu. Dulu kan sebelum mekar Batubara, Bung juga bergerak di bidang laut ya.
Nah, hari ini karena kami waktu anak muda pernah ke rumah Bung, mau mengadvokasi masyarakat. Saat itu kami tidur 4 hari di Dinas Siam, minta makannya di rumah Bung loh. Jadi di belakang rumah itu seingat saya, entah kok sekarang, ada dulu gudang ikan. Wah, kami minta ikan di situ, bawa nasi, bawa ke tempat apa, kami tidur, ke camp lah katakan gitu. Nah, hari ini apa usaha itu terus dilanjutkan atau gimana Bung? Sekarang pekerjaan itu sudah dilanjutkan oleh daripada generasi-generasi Wah, ini. alhamdulillah ya. Jadi saya berfokus dia kepada buka perusahaan, yaitu perusahaan PT Ocean Makmur Sentosa, Ekspor impor itu? ekspor impor. Iya, makin maju ya. Gimana ceritanya tuh sekarang Bung? Udah sampai sejauh mana? Sudah kita urus semua administrasinya, tapi yang namanya ini masih dalam apa? Proses ya? Proses. Ya kita datangi Pelindo, Iya. KSOP. Iya. Ya nampaknya gerakan-gerakan yang kita lakukan ini kan program pemerintah untuk Meningkatkan ya? meningkatkan usaha kecil dan menengah. Iya. Nah, kita juga mempunyai asap izin dari Perikanan Indonesia agar hak paten daripada ikan yang kita kirim ke Malaysia itu harus segar-segar. Iya. Nah, tapi dari bulan Agustus saya meminta kepada pemerintah Kabupaten Batubara untuk merekomendasikan, artinya mendukung usaha ini berjalan lancar Iya. kepada perusahaan, kepada pemerintahan seperti Pelindo, Inalum, dan KSOP. Pemerintahan Kabupaten Batubara dalam hal ini apa yang dia upayakan sama Bung? Atau pernah Bung udah minta tolong ke Pak Bupati lah katakan? Langsung diberikannya kok rekomendasi. Artinya dia betul-betul mendorong ini ya? Siap. Supaya maju ya? Iya, dia maju. Dia berikan rekomendasi kepada perusahaan kita dengan syarat ya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Iya. Ya, kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati. Tetapi lampiran itu dengan perusahaan kita sudah kita sampaikan ke Pelindo. Tanggapan mereka Bung? Kalau Pelindo nggak ada masalah saya lihat. Bagus. Kenapa? Karena kemarin aja baru kami mengadakan ikatan perjanjian antara BNI dengan Pelindo dan perusahaan kita. Jadi kalau sepakat, saya sudah dapat apa dari BNI. Kalau nanti kapal kita bertambah di situ, pajak dan apa segala macam bongkar muatnya itu, oke lah, iya. Oke. Jadi apa kendala ini? Ini kendalanya nampaknya saya lihat perkembangan ini kan persaingan kan ada. Iya. Ya, jadi dari luar, dari dalam? Saya rasa ini dari luar. Oke, Bung. Nanti kita ingatkan tuh siapa yang menghalang itu, Bung. Lanjut, Bung. Kemudian saya sudah berkali-kali memohon kepada KSOP. KSOP ini kalau boleh tahu kami, Bung, apa itu, Bung? Kesabandaran deh nih. Kesabandaran, seperti dinas perhubungan deh nih. Iya. Kalau di daratnya tadi. Iya. Tapi kurang respon kali dia. Mungkin ada yang perusahaan-perusahaan yang bakalan mau diapakannya. Atau memang masih dia proses, Bung? Terlalu lama kali lah. Kalau yang bisanya cepat, kenapa dilama-lamakan? Karena ini kan menghasilkan PAD ini. Betul. Dan kemudian kita kan ini kan gargu. Gargu itu ada dua jenis yang kita bawa. Pertama itu adalah ikan hasil laut. Dan kemudian hasil pertanian. Atau mereka begini, Bung, si KSOP ini Pak KSOP ingat-ingat juga yang duduk di sini dan yang mau berusaha hari ini adalah orang pejuang. Pastilah nilai-nilai luhur dari perjuangan itu akan dia terapkan di usahanya nanti. Karena kami mendapat beberapa catatan, bukan berarti orang luar tidak boleh di sini berusaha, boleh. Namun beberapa bulan kemarin kita mendapatkan usaha dari orang luar itu menyalahi aturan. Nah,
Sekarang ada kaum pejuang, putra daerah yang kepingin berusaha dengan usaha yang sama. Saya harap, kami berharap rakyat Batubara ya dipercepat aja proses itu. Jangan-jangan kalau diperlambat ada dugaan kami bahwa orang Bapak sengaja memperlambat ini ada hubungan kerjasama dengan orang luar. Nah, ini tidak baik juga, kita sama-sama di sini. Bapak jadi sah bandar di Batubara ini juga karena ada batubara. Batubara ada namanya batubara. Itu disebabkan orang-orang yang berjuang untuk pemekaran dulu. Oke, lanjut Bung. Jadi hati-hati. Jadi saya memintalah kepada Pelindo, KSOP, ya dipermudahlah. Karena kita bukan minta pekerjaan kepada mereka. Iya, menciptakan. Sama dengan halnya kita memperjuangkan pemekaran batubara. Iya. Bukan sekedar dimekarkan aja batubara. Ekonomi pun kita mekarkan. Yang biasanya ini usaha-usaha ini yang dikerjakan oleh orang Tanjung Balai. Betul. Iya, bahan-bahannya ini dari Tanjung Balai. Jadi dari mulai Pagurawan sampai ke Batubara itu ngirimnya ke Tanjung Balai. Iya. Padahal pelabuhan kita ini dibuat dari tahun 1977. Ya, betul. Zaman Soeharto. Iya, saya kan masih ingat ini. Iya, betul. Nah, kemungkinan saja ya namanya orang-orang yang di pemerintahan pelabuhan ini tadi ya mungkin ya layanannya kurasa kalau orang luar kan lebih servis lagi. Itunya itu. Jadi saya mohonlah agar mereka-mereka ini bawalah ke hati tadi, berikanlah kesempatan. Kita bukan minta istimewa, tidak. Betul. Walaupun putra daerah, tetapi berikanlah kemudahan kita. Apa kekurangan kita penuhi. Iya, betul. Kalaupun memang ada juga orang yang mau buka usaha, ya putra daerah, boleh silakan bersaing dengan yang baik, nggak ada masalah. Tapi janganlah seperti ini sudah hampir 4 bulan 5 bulan sudah ini diputar balik. Nah, nanti KSOP bilang tak dikasih Pelindo, Pelindo bilang tak dikasih Inalum. Nah, saya pun bingung. Kalau udah pernah didudukkan ini, Bung, mereka ini bertiga ini Gak didudukkan pernah, sama-sama. nggak mau bersatu ini. Nanti kita satukan, kalau mau kita demo aja, Bung. Iya. Biar jangan enak kali dari batu-baranya kan. Iya. Itu dia, memang pas. Saya pun merasa kadang-kadang inilah melihat seperti mengurusnya ini kadang-kadang di bola-bola begini, rasa hati kita begini. Mungkin mereka-mereka ini yang duduk di instansi yang tidak pernah merasakan seperti yang kita deritakan. Ya. Makanya kita perjuangkan ini, tujuannya tadi ini. Mengisi hasil ya, betul. Mana nanti bisa kita kirim nanti hasil pertanian ini seperti cabai, seperti tomat di Malaysia. Di sini, Bung, iya, di Malaysia. Bisa naik harganya ya. Naik harganya. Kesejahteraan rakyat pun meningkat. Dia. Ikan juga begitu. Tidak iya. ditengkulak bikin orang-orang yang apa tadi. Dia sudah bisa 1 piber kirim ke Malaysia. Iya. Memang ada pengusaha ikan yang menggambar-gambar ini, tapi monopoli dia. Kalau kita kan sekedar ekspedisi. Iya. Kita tak mencampuri tentang dagang. Betul. Tapi kita menyediakan transport. Iya. Kalau mau jual ke sana itu lebih mahal. Ini Iya. kapalmu. Iya. Kita tidak mencampuri tentang apa, tapi mengantar ke tujuan yang mana diapakan oleh mereka pengusaha-pengusaha ini. Itulah kami dambakan dari perusahaan. Jadi itu bapak-bapak yang terkait jangan pernah bangkitkan harimau tidur. Nanti tidak baik. Jadi kalau memang bisa dipermudah, cita-cita itu juga luhur. Kami melihat ini jelas untuk meningkatkan perekonomian rakyat melalui UMKM itu ya. Nah, bahwa kalau di sini pula ikan sekilo dijual 5.000, kalau ke luar negeri kan bisa pula entah 10.000 gitu, Bung ya. Pastilah dengan sendirinya para nelayan kita meningkat kesejahteraannya, Bung ya. Apa lagi unek-unek yang mau diceritakan, Bung? Khususnya untuk pesisir pantai timur daerah
Pagurawan sana. Iya, Apa-apa potensi yang bisa kita gali lagi? itulah dia tadi yang seperti saya bilang, sampai saat ini perikanan-perikanan yang ada di Batubara ini ya terpaksa lah melalui Tanjung Bali. Aduh. Transportnya berapa? Iya, iya, iya. Kalau dikirim ke Belawan lagi banyak kali resikonya lagi. Iya, iya. Kalau masuk ke Kuala Tanjung ini dia dekat, mudah lagi. Kan begitu, hasil-hasil ikan yang sekarang ini kan bisa dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan ini. Jam 5 pulang, jam 7 sudah kita kirim ke Malaysia sana. Ada upaya terakhir, Bung, untuk melakukan percepatan itu sama instansi terkait ini? Ya, kalau memang memang mereka ini tidak mengapakan ini ya, bagaimana caranya ya? Ya, kita salah satu organisasi yang memekarkan Kabupaten Batubara, yang melahirkan Batubara Gemkara. Iya, betul. Ya, terpaksa lah. Pak Bupati sudah tahu ini dengan kendala-kendala ini? Belum ya. Dia kemarin sudah mendorong itu ya. Sudah diberikannya rekomendasi itu dan sudah kita lampirkan kok kepada Pelindo. Atau mereka ini tidak menghargai Pak Bupati kita, atau memang kita tes juga ini orang ini? Iya. Kan saya melihat seperti itu. Iya. Apa tak dihargai mereka? Itu kepala daerah kita loh. Dan Iya. notabene itu Pak Bupati adalah orang Gemkara. Iya. Nah, jadi menghina Pak Bupati, menghina Gemkara ya sama juga menghinakan daerah Batubara ini. Saya anggap seperti itu, Bung. Itu KSOP itu, kepala sah bandarnya itu jangan-jangan nggak tahu ada Batubara ini ya? Nggak tahu itu. Dia tahu laut aja lah. Laut aja dia, nggak tahu dia. Saya pernah menambatkan ke kapal. Kapal kita masuk, mau tambat aja pun kita diusir. Wah. Kemarin, Iya, iya. ya, ketepatan kapal kita mau masuk. Kemudian makanan habis. Wah. Makanan habis, kemudian minyak pun tinggal sedikit lagi. Iya, iya. Gas habis. Nah, kapten kapal bercerita sama kita. Kita minta pertolongan agar kapal kami bertambat singgah sebentar aja supaya makanan yang kami beli ini tadi biar diberikan kepada kapten kapal. Itu pun sangat sulit untuk diapakan. Koordinasi saya dengan Pelindo, JM-nya, kemudian disuruhnya buat surat darurat, buat darurat. Kita coba juga, tetap juga terhempang oleh pengamanan-pengamanan di pelabuhan. Padahal kalau menurut daripada kita dapat informasi, Pelindo ini kan dermaga C ini yang punya Inalum ini kan sudah diberikan kepada Pelindo. Iya, iya. Ya, berarti itu wewenang Pelindo menurut kita. Iya, iya. Kemudian jalan ini masih punya Inalum. Iya, Tapi kalau kita perhitungkan ini kan BUMN sama BUMN ini. iya, iya. Ya, sama. Jadi Pemerintah lah ini. iya, pemerintah. Eri apalah ini? Menterinya BUMN nih, Erick Thohir. Bangga juga. Erick Thohir, menterinya. Jadi maunya BUMN dengan BUMN ini ya pelayanan kepada masyarakat ini tadi, kalau yang namanya untuk memajukan perekonomian ini tadi, ini saling bahu membahu dia. Ini buang badan sana, buang badan sini. Terakhir mungkin kurang sorong, Bung. Kurang sorong. Ya kalau disorong-sorong ya ajab juga kita. Pekerjaannya belum jelas, sorong menyorong juga. Iya, iya. Artinya memang itu tradisi mungkin, Bung, sama mereka kan. Mungkin, itu kurang ajar memang itu. Kemudian adalah pengamanan di situ. Kemudian kita berdialog dengan pengamanan di situ, yaitu Bapak Kolonel Damani. Purnawirawan entah mas, tapi yang jelasnya pengamanan di Inalum, dialah yang dapat membantu kita tadi, memberikan makanan tadi. Merapat sedikit, begitu dikasih, teruslah berangkat ke Tanjung Balai lagi. Jadi
yang begini-gini ini kan harusnya disadari juga. Ini kan kemanusiaan. Iya, betul. Orang bukannya mau bertambat labuh di situ. Iya, Hanya mengasih makan aja karena mereka ini lego jangkar di tengah. Menunggu surat izin tadi lah dibilang hari Senin, ke Senin, hari Kamis ke Kamis. Sempat mati orang tuh ya. Iya, sempat. Jadi itulah makanya akhirnya Bapak Kolonel tadi dengan berjiwa besar sebagai apa tadi dia bilang, Pengayom masyarakat lah ya. ya terima kasih lah kepada dia. Kami pun setelah udah kami berikan makanan tadi kami pun pulang lah. Birokrasi yang sulit, Bung. Kira-kira ada lagi yang mesti disampaikan, Bung? Saya rasa ya sudah cukup apa juga kita berbicara tentang ini. Cuman harapan kita kepada pemerintahan Kabupaten Batubara. Bupati kita kalau kita podcast sering dia nengok nih, Bung. Iya. Sering dia nengok, pasti sampainya nih. Ingat ini keluhan para pejuang nih Pak Bupati. Macam-macam dilecehkan kita buat ke SOP itu, macam-macamnya ya. Entah pun kalau betul, kami kurang tahu, tapi kalau melihat rentang waktu dari pengurusan awal sampai hari ini belum ada tanda-tanda yang baik ya, Bung ya. Belum. Yang kurang ajar itu Pak Bupati, tolong perhatikan kalau perlu kami turun, ya kami turun ini. Kira-kira begitu. Nah, pemirsa sekalian, ada ujar-ujar yang mengatakan kira-kira jangan sampai kita menjadi turis di negeri sendiri. Pahami, camkan itu, ketika kami menjadi turis dan kami tidak mampu menjadi turis itu, maka kami akan menjadi seperti yang tidak kalian inginkan. Itu hasil podcast kita hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu dengan suasana yang lebih gembira lagi. Oke, selamat malam, selamat siang.